Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi Amerika dan sekitarnya. Juga kepada saudara-saudari kami di Eropa, kami mengucapkan shalom, damai sejahtera, sukacita bagi kita di pagi ini, tanggal 24 November 2023, hari Jumat, bersama Renungan Pagi Sema Adonai. Pada pagi ini kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Daniel Ruh Krisno dengan tema Why Heart Matter. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu sangat teramat baik bagi kami. Engkau masih membangunkan kami dalam keadaan sehat di tengah dua peperangan dunia yang sedang terjadi saat ini. Bila kami merenungkan bagaimana mereka penuh ketakutan siang dan malam terhadap lingkungan di sekitar yang sedang terjadi, hari-hari seperti tanpa pengharapan bagi mereka. Tapi kami yang saat ini melayani-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami masih diberi kesempatan bahkan oleh Engkau Bapa untuk melayani-Mu. Biarlah segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Biarlah kami berjaga hati kami, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Lapangkanlah hati kami yang sesak dan keluarkanlah kami dari kesulitan kami. Tiliklah sengsara kami dan kesukaran kami, dan ampunilah segala dosa kami. Oh Tuhan, seperti saudara-saudari kami yang penuh hidup dalam ketakutan saat ini di tengah-tengah peperangan yang terjadi, lihatlah betapa banyaknya musuh mereka dan bagaimana mereka membenci satu dengan yang lain dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya, berilah kesempatan kepada mereka, karena tidak tahu kapan mereka binasa setiap waktu. Tuhan, tolonglah jiwa-jiwa ini, dan biarlah kami menghargai segala kesempatan yang masih diberikan kepada kami. Kami menjaga hati kami karena kami tahu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tidak saja kami berdoa bagi diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, masih kami diberi kesempatan untuk melayani bangsa kami dan berdoa bagi bangsa-bangsa. Terima kasih atas kasih-Mu, dan biarlah dari awal, pertengahan sampai akhir, Engkau mengurapi kami dengan urapan yang baru, minyak yang baru. Dan berikanlah kepada kami seluruh perlengkapan senjata terang yang Kau miliki. Sehingga kami dan seisi rumah kami, ketika kami melayani-Mu, baik yang melayani di mimbar, yang melayani di multimedia, ataupun
saudara-saudari kami yang begitu setia mengikuti di Zoom atau di live streaming. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu, perlindungan-Mu sempurna, sehingga sepanjang hari ini damai sejahtera sukacita-Mu menyertai kami. Dan bagi hamba-Mu, Pendeta Daniel, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga semua yang disampaikan adalah isi hati-Mu yang menjadi rema, yang menjadi berkat bagi kami. Karena kami tahu hanya Engkaulah pokok pengharapan kami. Biarlah kami semua terus mengandalkan Engkau. Dan biarlah sign and wonders menyertai pelayanan kami di pagi ini. Sehingga jiwa-jiwa yang letih lesu beban berat, begitu mendengar kebenaran firman-Mu, mereka dibangkitkan semangatnya, dan hanya di dalam Engkaulah pengharapan yang tidak mengecewakan itu, yang akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan renungan pagi ini bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk memulai, biarlah kita mendengarkan pujian berkat kemurahan-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Murni untuk menghantarkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami persilakan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, firman
Tuhan, lagu ini biarlah menjadi sebagai doa bagi kita. Tuhan terlalu baik bagi kita, dan biarlah kita terus merendahkan diri seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Karena kita tahu, karena belas kasihan Tuhan semata yang membuat kita mampu melewati setiap badai kehidupan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudari kita yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita siap saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Daniel Rukrisno dengan tema Why Heart Matter. Kami persilakan, Pak. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali buat hari ini, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh terus diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk kita boleh menikmati kehidupan ini, dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam renungan pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya nyatakan shalom bagi saudaraku semuanya, sebab tatkala damai sejahtera itu melimpah-limpah dalam diri kita, ketika damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya segala sesuatu akan menjadi indah, menjadi manis, menjadi luar biasa. Sebab kalau damai itu yang dari Tuhan, maka pasti membawa dampak yang sangat-sangat baik. Pagi hari ini dengan tema Why Heart Matter, mengapa hati itu penting, saudaraku. Kita akan melihat dan mengoreksi keberadaan diri kita, apalagi dengan zaman-zaman yang sekarang ini. Kalau kita benar-benar tidak mengerti akan pentingnya hati untuk kita jagai, untuk kita waspada, untuk kita mengatur dan menggunakan hati ini dengan sebaik-baiknya, maka ketika kita salah dengan sikap hati kita, maka bisa berakibat tidak baik. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada banyak hal berita yang saya dengar dan saya lihat melalui media. Dan tiba-tiba saja ada orang itu menyatakan dalam berita secara live, secara umum, dia menyatakan, dia mengajak kepada orang banyak di dunia ini supaya meninggalkan kekristenan. Dan dia berkata, jangan kamu menjadi orang Kristen. Keluar dari Kristen, tinggalkan Kristen. Itu istilah bahasa saya. Karena apa? Menjadi Kristen akan menderita. Dengan alasan akan menghadapi pencobaan di dunia ini. Bahkan kalau diizinkan melewati antikris, itu sangat mengerikan dan berbahaya. Sehingga dia dengan tegas, dengan lantang, dengan alasan yang sangat baik, kita jangan mengikut Kristen. Karena itu membawa sengsara. Ada juga yang dalam berita saya melihat, tiba-tiba orang Jewish atau orang Yahudi itu sendiri tiba-tiba membakar benderanya sendiri. Dan dengan menyatakan bahwa aku bukan seorang Zionis, aku juga setuju kalau
yang namanya Israel tidak usah berdiri menjadi negara. Dan ada yang menyatakan dengan berbagai tantangan, aku nggak mau mengalami hidup kesusahan gara-gara ini. Itu dalam bahasa saya, dalam terjemahan perpanjangan bahasa. Kenapa? Karena dia melihat yang sekarang ini tiba-tiba menjadi orang Israel harus dibenci semua orang bahkan dunia. Diserang oleh semua dunia. Karena apa? Mereka menginginkan supaya tenang-tenang saja. Atau hal yang lain. Sudah enak-enak hidup, tiba-tiba semua ludes. Saudara, banyak sekarang ini. Jangan kita lihat rumahnya gedung besar, tingkat mewah. Tapi saya dengar kesaksian, makan pun mereka susah. Menjual rumahnya pun susah. Kalau orang yang menghadapi semacam ini, bahkan penderitaan, tantangan, banyak hal yang kita dengar dari dunia ini. Kalau benar-benar kita tidak bisa mengerti tentang hati kita dan hatinya Tuhan, maka endingnya mengerikan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan lanjut dalam pembacaan Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 sebagai dasar kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini hari penyelamatan itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Allah menasihatkan kepada kita jangan buat sia-sia. Kita harus percaya Yesus datang, dia untuk menebus dunia ini, umat manusia ini. Supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas sebagai dasar akan hukum Allah, yaitu kasih. Kita harus kembali mengingat dan yakin benar bahwa Allah itu adalah kasih. Sifat kasih, karakter kasih itu ada pada diri Allah itu sendiri. Bukan hanya itu saja. Karena kasih itu, ya Allah itu sendiri. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita mau mengerti tentang kasih, ya itulah pribadi Tuhan itu sendiri. Maka kita harus mengerti pengorbanan dia 2000 tahun yang lalu, jangan kita rusakkan lagi. Sebab penebusan dosa hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kita salah melangkah, kita salah menjaga hati, kita salah berbuat dalam hidup ini, maka bisa fatal akibatnya. Karena cuma sekali penebusan, tidak akan diulang lagi. Dan dikatakan pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan dengar saudaraku tentang kita. Jangan kita menganggap bahwa sepertinya Tuhan menjauh, sepertinya Tuhan enggak care dengan kita, sepertinya Tuhan ini biasa-biasa. Ya, tapi percayalah, Tuhan itu sangat ngerti dari segi kemampuan kita, dari segi keberadaan kita, dari semua sisi, bahkan sampai kedalaman hati kita Tuhan itu tahu. Dan dia berkata pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi kita harus ngerti Tuhan itu penjaga kita, Tuhan itu sangat peduli baik siang dan malam, sehingga saudara harus yakin saat berkenan Tuhan itu dengar. Maka kita harus begitu besar, begitu kuat, begitu baiknya menata hidup kita ini.
Saat kita berkenan dalam perkenanan, Tuhan itu mendengar jeritan kita, doa kita, dan bahkan Tuhan menolong kita pada hari penyelamatan. Percayalah, situasi kondisi apapun dalam hidup kita, Tuhan pasti akan tolong kita. Selanjutnya, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan. Saya akan membaca dulu, saya menerangkan dalam perikop dasar Alkitab pagi hari ini. Setelah itu kita akan melihat slide-slide berikutnya. Jadi kita baca dulu apa yang menjadi dasar pada pagi hari ini. Ayat yang kedua B, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maka kita harus percaya, ya. Karena apa? Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang memberi perjanjian kepada umatnya. Maka jangan sampai kita ragu tentang Tuhan. Ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayan kami jangan sampai dicela. Mari buat hidup kita ini benar-benar kita jadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Benar-benar dalam hidup ini kita menjadi teladan, ya. Jangan sampai gara-gara karakter sifat kita, hidup kita akhirnya menerima akibatnya. Dicela orang, dihina orang, bahkan dikutuk orang. Ayat 4, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat 5, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik segala sesuatu. Nah, saudaraku, Rasul Paulus ini menjadi contoh, menjadi teladan kehidupan manusia. Bagaimana tidak? Pada waktu dia mengenal Tuhan, bahkan Alkitab mencatat, dia bersama dengan orang banyak, dan tiba-tiba di jalan Damsyik itu, dia mendengar suara, ada sinar yang datang kepada dia. Walaupun yang lainnya nggak jelas, mendengar tapi nggak jelas apa arti perkataan itu. Hanya Paulus atau Saulus pada waktu itu namanya, yang tahu persis apa yang sedang terjadi, yang dia sedang hadapi. Dan akhirnya singkat cerita dia bertobat, dia mengikut Tuhan. Dan dia akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat perjalanan hidup Rasul Paulus, sepertinya tidak pernah mengenakan. Sesama murid Yesus juga ada perselisihan. Dan dalam perjalanan pelayanan dia sendiri tadi menyaksikan banyak hal, didera, di penjara, mengalami kerusuhan, sampai berpuasa. Bahkan di dalam Alkitab lain pun dia mencatat sampai mengalami yang namanya dia telanjang, tidak makan, karam kapalnya, dan sebagainya, sampai dia digigit ular. Banyak hal. Dia dicambuk, dirajam batu. Banyak hal yang dia alami. Tapi dia mengatakan yang kita baca tadi, betul-betul dia dalam kemurnian hati, betul-betul dia dalam kemurahan hati, kesabaran,
dan dia tekun, bahkan dia menyatakan dia mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Saudara, hati ini penting. Rasul Paulus membawa kita supaya kita ingat kembali. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah. Itu harus kita pegang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu baik di hadapan Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, kalau hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka percayalah apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kecuali karena kita berbuat dosa, kecuali karena kita meninggalkan Tuhan, lama tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita pasti akan tanggung akibatnya. Tapi selama kita masih melekat dekat bersekutu dengan Tuhan, percayalah hal-hal yang kita hadapi, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Kita juga harus mengingat, mengikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari proses. Mengikut Tuhan juga berarti bukan kita bebas dari masalah. Karena Tuhan selalu membawa kita bukan menjadi robot. Kalau robot, 100% kita diatur oleh alat-alat, oleh Sang Pencipta. Tapi Tuhan tidak pernah membawa kita menjadi robot. Tuhan mau kita memiliki bagaimana kepekaan hidup kita, memilih kebebasan. Mau melakukan yang baik atau tidak, semua tergantung kita. Mau engkau berbuat dosa atau tidak, semua tergantung kita. Yang jelas Tuhan mengajari kepada kita supaya kita memiliki hati yang benar, hati yang tulus, hati yang murni, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melenceng, ya itu kita tanggung sendiri. Bagaimana seperti Adam dan Hawa? Apakah Tuhan menciptakan tentang dosa? Tentu tidak. Apakah Tuhan membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Tidak, saudaraku. Sekali lagi Tuhan memberikan hak kebebasan bagi manusia. Sudah dikasih tahu, harus turut, harus mengerti. Tapi kalau melanggar, ya sudah, tanggung akibatnya. Tapi Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap cinta. Sebagaimana dengan orang Israel, bangsa Israel, bangsa Yahudi. Sampai sekarang, Tuhan tetap sayang. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan itu setia. Apa yang dia janjikan, dia pasti genapi. Apa yang dia firmankan, dia pasti lakukan dan kerjakan. Maka seringkali saya ulang-ulang hal ini. Itulah arti El Shaddai. Bukan hanya Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar. Tapi arti yang sesungguhnya, dia yang berjanji, dia yang menggenapi, dia yang berfirman, dia yang melakukannya. Jadi di luar itu, Tuhan tidak bertanggung jawab dan Tuhan tidak pernah lakukan. Maka ketika kita ngerti akan kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya di dalam Yesus, kita harus kenal Tuhan kita dengan benar. Jangan kita sengaja menginginkan apa yang di luar janji Tuhan. Nggak bisa. Apa yang harus kita tahu yaitu kebenaran firman Tuhan. Ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Itu yang harus kita pahami supaya yang kita doakan, yang kita minta, yang kita perlukan sesuai dengan jalur yang Tuhan sudah tentukan. Slide berikutnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah kalau kita belajar tentang hati ini ya saudaraku ya, kalau di dalam bahasa Inggris, heart, itu juga dalam terjemahan di bahasa Indonesia bisa berarti hati, bisa berarti jantung. Tapi kita tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi suatu organ tubuh di dalam diri kita yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang melekat, yang dekat. Di antaranya ada jantung, ada paru-paru, ada hati, dan ada empedu. Nah, semua memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling keterikatan.
Saya tidak menjelaskan terlalu detail tentang hal itu ya, karena itu nanti terlalu panjang. Nah, saudaraku, sekali lagi, organ tubuh yang di tengah-tengah kita, di bagian dada dan di atas perut, itu suatu hal yang luar biasa. Tuhan ciptakan, diberikan kepada manusia dan yang diciptakannya, termasuk binatang. Tetapi ada sesuatu yang dikhususkan bagi manusia tentang organ tubuh ini. Dalam konkordansi Alkitab Strong, daftar kata-kata utama dalam Alkitab King James Version, otak tidak disebut sekalipun, sementara hati disebutkan 826 kali. Wow, sangat luar biasa. Banyak sekali. Nah, saudaraku, maka berarti jantung ini, hati ini sangat perlu. Kita harus melekat dengan Tuhan. Bahkan ada yang bisa menyatakan bahwa kita harus sampai mendengar detak jantung hati Tuhan. Kita harus bersandar sampai kita ngerti seirama dengan hatinya Tuhan. Kalau kita tadi dibilang tahu bahwa akan hari perkenanan, hari penyelamatan, maka Tuhan akan berkenan dan Tuhan menyelamatkan kita. Maka ayo kenali, kita ngerti hatinya Tuhan. Di akhir zaman ini akan banyak diubah. Saudara percaya atau tidak, maka kita harus ngelekat dengan Tuhan. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada berbagai cara iblis lakukan. Kerjakan supaya manusia ini diubahkan dan dapat diatur seperti robot. Bagaimana dengan teknologi 5G? Frekuensinya, getarannya sangat mengerikan. Lebih besar. Bahkan saudaraku, saudara harus hati-hati dengan gadget kita. Tiba-tiba kita bisa diubahkan menjadi brutal, menjadi tidak lagi mencintai Tuhan. Karena akibat frekuensi, gelombang yang tidak baik. Tiba-tiba saudara kita bisa koreksi. Tiba-tiba kita jadi malas membaca firman. Malas berdoa. Kita malas dengar kata Tuhan. Bahkan tiba-tiba benci. Berarti aktivitas kita lebih banyak dengan gadget yang tidak baik. Memang bukan kita dibilang jangan dengan gadget, karena itulah untuk kepentingan sehari-hari kita. Boleh kita Facebook, boleh kita TikTok, apapun. Tapi ingat, jangan sampai membuat hati ini tercemar. Hati ini menjauh dari Tuhan. Hati ini menjadi gelap. Dan lama-lama meninggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Slide berikutnya. Saya harap bisa dengan cepat, ya saudaraku ya. Jantung atau hati. Organ tubuh dalam kita yang sangat luar biasa. Kalau kita belajar sedikit ya tentang jantung yang saya dapatkan di sini, memompa darah, saudaraku ya. Ada kurang lebih 75 triliun sel dalam tubuh kita ya. Dan berdenyut bisa sampai 100.000 kali. Kalau kita saudara baca di situ, mengalir seperti itu 7.579 liter atau 2.000 galon darah yang mengandung oksigen, menjalani sekitar 96 ribuan kilometer pembuluh darah kita. Sepanjang hidup jantung akan memompa sekitar 159 juta liter darah. Tanpa jantung berfungsi dengan baik, kita tidak bisa hidup sepenuhnya. Jadi jantung merupakan alat vital, maka jantung dan hati juga yang
memompa darah, mengalirkan darah yang menghancurkan segalanya dalam empedu. Maka kita harus jaga rawat dengan baik keadaan tubuh kita. Jangan sampai ada batu, empedu, ya, atau hati kita rusak, jantung kita rusak, paru-paru kita rusak. Karena suatu hal kita tidak bisa menjaga tubuh kita secara jasmani, apalagi secara rohani. Slide berikutnya, heart. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, hati tempat emosi. Ya, saudaraku ya. Kalau kita percaya di dalam, kalau kita ada emosi, kita ada marah, kita ada bahkan gairah, passion, semangat, juga courage, ya, suatu keberanian dalam diri kita, muncul keberanian atau minder, atau juga timbul affection, ya, suatu kasih sayang, ada kasih, ada perhatian, atau mungkin malah ada sesuatu yang jahat, yang keras hati kita. Nah, semua pusat segalanya di dalam hati nurani kita. Bagaimana dengan kita? Nah, menurut Kardia berkata, pusat dari semua kehidupan jasmani dan rohani, pusat dan tempat kehidupan rohani, pusat pikiran, passion, keinginan, dan kerinduan. Itulah hati. Maka hati adalah pusat intelek, pusat perasaan, dan pusat kehendak. Itu berbagai hal tentang hati, saudaraku ya. Berikutnya, step berikutnya. Hati adalah sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Bahkan kalau di dalam terjemahan lain, saudara bisa baca di situ, for everything you do flows from it. Bahkan kalau kita tahu tentang pentingnya hati ini, ya, menjaga hati ini termasuk pikiran kehendak, membedakan pusat segalanya sebagai hati nurani, ya, kehidupan segar kuat mengalir dan sebagainya. Jadi saudaraku, mari jaga hati kita, jaga kehidupan kita, ya, dengan segala perlindungan kehidupan, waspada, ya, bahkan ketika kita bisa menjaga hati dengan baik, di situ dikatakan akan mengalir dari hati setiap waktu terpancar kehidupan, terpancar sesuatu yang membawa kehidupan, bukan kematian, bukan kepahitan. Kalau kita nggak menjaga, maka yang muncul kepahitan, yang muncul kematian, yang muncul kengerian. Slide berikutnya. Mengapa hati itu penting? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita harus benar-benar mengerti. Saya mengingat dalam istilah yang Tuhan pakai, ya saudaraku ya. Ingat gak pada waktu itu ada seorang tua murid-murid, dia minta supaya kalau nanti di surga, supaya ditempatkanlah anaknya itu di tempat di sebelah kanan atau kiri, atau yang terutama, katakanlah kalau kita menjawabnya. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi besar, maka mereka harus menjadi pelayan. Kalau ingin menjadi terkemuka, maka mereka harus menjadi seorang hamba, demikian sebaliknya. Nah, saudaraku, ini penting dalam kehidupan hati kita, ya. Karena apa? Ketika
kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, kita pindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, ketika orang di luar Tuhan yang belum mengenal Tuhan, maka semua dianggap adalah hamba dosa. Semua dianggap hidup dalam kegelapan. Tapi ketika sudah percaya Yesus, maka pindah dari gelap kepada yang terang, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dan yang lain sebagainya. Bahkan kita ditebus oleh darah Kristus. Itu bedanya orang Kristen dengan orang yang lain. Kita hidup karena penebusan sudah dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Kita menjadi miliknya Tuhan sepenuhnya. Maka sebetulnya mengapa hati itu penting? Karena ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus memuliakan Tuhan. Hati ini, hidup ini kita gunakan untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudaraku? Kalau kita berbicara tentang hal kehidupan kita melayani ini, ada dua hal sebetulnya yang Tuhan singkapkan melalui muridnya. Bahasa Yunaninya, arti yang pertama adalah diakonos. Nah, diakonos itu berarti melayani. Berarti pelayan meja. Berarti yang bertugas untuk melayani sebagai pelayan dapur, yang menantikan perintah di sekitar meja makan itu diakoneo. Tapi kalau diakonos, yang mengerjakan dari dapur sampai ke ruang tamu. Itu pelayan. Jadi kalau kita ngerti tentang kehidupan kita, sebetulnya Tuhan mau kita menjadi diakonos. Tetapi untuk lebih dalam lagi, Tuhan bukan hanya memakai kata diakonos, tapi dalam pelayanan hal itu Tuhan memakai doulos atau budak atau hamba. Karena ketika seseorang sudah dibeli, maka itu adalah hak sepenuhnya yang membeli. Mau dibunuh pun tidak ada hukumnya. Maka saudaraku, pada waktu Yusuf supaya bebas dari perbudakan, dari kata dia menjadi budak, maka dia harus lepas dari tuannya Potifar. Maka Tuhan buat sedemikian rupa, Tuhan izinkan Yusuf di penjara. Kenapa? Kalau orang budak sudah di penjara, ketika bebas maka mereka bebas. Hukumnya. Kalau diambil lagi oleh tuannya, ya boleh saja. Tetapi ketika seorang budak di penjara, maka sudah tidak lagi di dalam kekuasaan pemilik atau sang pembeli tadi. Maka kisah Yusuf itu ketika di penjara, dia bebas. Dan dia tidak lagi menjadi budak. Maka kita harus mengerti rencana Tuhan. Kadang ketika kita mengikut Tuhan, bukannya kita bebas ya, seakan-akan. Malah seperti dalam terpenjara. Ini salah, itu salah, begitu salah. Sepertinya dalam terkekang. Tapi ketika engkau memiliki hati yang benar, engkau mengerti tentang hati itu penting. Bagaimana kita ngerti hati kita dengan hati Tuhan, maka ketika kita seperti dalam penjara menurut pikiran kita, maka pasti membuat kita akan tahu bahwa di dalam Tuhan itu indah dan luar biasa. Nah, saudaraku, memang prinsipnya sangat bertentangan dengan dunia. Kalau yang menjadi terkemuka mau menjadi orang yang besar, ya saudaraku, sangat bertentangan. Tapi Tuhan itulah yang Tuhan mau. Kalau orang dunia itu lebih mementingkan panggung, bukan mezbah. Kalau panggung, saudara lihat, lightingnya, ya. Kalau panggung, pengen menonjol keakuannya,
pengen menjadi tenar, pengen menjadi terkenal. Dia tonjolkan semuanya. Tapi sebetulnya itu hanya secara jasmani. Tetapi kalau mezbah, ada sesuatu yang dibakar. Ada korban bakaran. Ada sesuatu. Jadi kalau kita memberi, saudaraku ya, kalau kita orang Kristen datang ke gereja, dibilang ada persembahan, jangan kita langsung ciut hati. Uang lagi, uang lagi. Memang Tuhan tidak butuh uang, tapi uang digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Maka setiap uang itu selalu didoakan, dihadapkan kepada Tuhan. Supaya apa? Menjadi berkat. Maka kalau kita memberi persembahan, jangan kau lihat engkau sedang di gereja mana, sedang ada di mana. Tetapi dari hatimu untuk Tuhan. Karena itu suatu sacrifice, suatu korban. Berarti ada sesuatu yang kita letakkan, ada sesuatu yang memang menjadi hal mungkin gak enak. Sudah kerja keras sedemikian lama. Harus persuluhan lagi. Harus memberi ini itu. Saudara, kita harus tahu kalau hati kita melekat dengan Tuhan, maka semuanya pasti no problem. Semuanya pasti lancar, gak masalah. Ketika Tuhan izinkan kita harus memberi bagi pekerjaan Tuhan, maka dengan senang hati kita pasti akan melakukannya. Maka saudaraku, sekali lagi di sini tentang hati, saya ungkapkan kita harus sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh egois, kita nggak boleh angkuh. Karena apa? Semua Tuhan yang sudah membeli kita. Kita lihat Tuhan itu melihat hati. Pada waktu itu 1 Samuel 16 ayat 7 kita ingat, saudaraku, bahwa Daud pada waktu itu sangat dibenci oleh keluarganya. Karena apa? Kalau kita melihat keluarganya, bapaknya, istilah dalam modern, semua anak-anaknya, kakak-kakaknya diberikan tempat yang baik, seperti orang yang disekolahkan bekerja demikian, karena kakak-kakaknya ada di wilayah kerajaan. Tapi Daud, suatu anak yang harus ke ladang, harus di pinggir hutan. Dan dia punya tugas menggembalakan kambing domba. Bahkan dikatakan dalam Alkitab tidak banyak, 2 atau 3 kambing domba. Tapi nyawa taruhannya. Karena menghadapi beruang, menghadapi singa, dan binatang buas yang lainnya. Dan tidak pernah orang tuanya, ayo aku angkat kamu sekarang. Kamu harus sama kakak-kakakmu menjadi tentara istilahnya. Tidak. Tapi Daud hatinya luar biasa. Dia nggak pernah melihat situasi kondisi. Nggak mau pusing, nggak mau sakit hati, nggak mau kepahitan. Tapi dia ciptakan alat musik. Dia memuji Tuhan dengan mazmurnya. Dan pada waktu hari itu yang tidak pernah dia sadari, Nabi Samuel datang kepada dia. Dan pada waktu kakak-kakaknya disodorkan oleh bapaknya, apakah ini yang dipilih menjadi raja yang akan diurapi? Tetapi tidak. Sekali lagi, Tuhan bukan melihat parasnya, perawakan, bukan dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin saat ini pekerjaan kita enggak dihargai orang. Mungkin sangat rendah. Percaya saudaraku, kalau engkau lakukan dengan setia, dengan baik, motivasimu juga baik, engkau juga mengasihi Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Pada waktunya Tuhan akan angkat. Di keluargamu mau seperti apa masalahmu, percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup memberikan breakthrough in your life. Because He is master of breakthrough. Tuhan adalah master of breakthrough.
Dia sanggup memberikan terobosan. Bahkan Tuhan juga sanggup membuat kita tanpa batas. Nggak ada batas. Tuhan sanggup membawa kita. Rintangan apapun bisa kita lalui. Maka bagaimana dengan hati kita? Ya, nah, saya tidak menjelaskan lebih baik, nanti saudara bisa baca ulang. Ya. Maka saudaraku, Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Maka Tuhan tahu. Ya, dilihat kalau saudara mau melihat di situ bahasa aslinya, kalau pandang itu nabat. Ya, kalau dilihat dalam bahasa aslinya itu ra'a, melihat visi dan sebagainya ya. Maka saudaraku, ingat bagaimana hati kita. Jauh dari Tuhan nggak hari ini? Tuhan tahu, saudaraku. Slide berikutnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kondisi hati. Mengapa hati itu penting? Kondisi hati itu sangat menentukan. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 18. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Tuhan mau kita tulus, murni, ya, dan suci hati kita begitu. Jangan kita cemari dengan hal-hal yang lain. Kita percaya Tuhan sanggup mengubahkan kita. Slide berikutnya. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkah setimpal dengan perbuatannya. Dalam Yeremia 17 ayat 10-9, saudara juga bisa lihat Wahyu 2 ayat 23. Nah, saudaraku, maka Tuhan itu menyelidiki hati. Tuhan yang menguji batin kita. Waktu-waktu Rasul Paulus diizinkan Tuhan harus melayani dengan cara banyak rintangan, tantangan, nyawa taruhannya. Tapi Rasul Paulus tetap semangat. Rasul Paulus terus menjadi saksi. Kenapa? Dia tahu bahwa kemuliaan yang akan dia terima tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Bahkan semua hal yang lalu dia dianggap sampah. Karena dia tahu ada panggilan surgawi. High calling yang luar biasa. Nah, saudaraku, kita harus mengerti mengapa hati itu. Kita uji, selidiki hati. Ya, kata terjemahan bahasa Ibrani hakar, menembus, menguji dengan intim, investigasi, baik ginjal, pikiran, batin. Jadi kita harus benar-benar menyelidiki bagaimana hati kita. Apakah kita bisa mengatur, menjaga supaya dengan kewaspadaan, dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan sehati-hati, dengan sungguh-sungguh, supaya terpancar kehidupan. Bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang tidak baik. Slide berikutnya. Janji firman Tuhan, saudaraku, bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pada waktu dan masanya saya percaya, kalau sudah masanya, Tuhan sanggup mengubahkan. Bukan apa kata orang, tapi tiba-tiba dari hati kita, disentuh. Suatu ketika kalau terjadi revival besar, suatu lawatan yang besar, kalau itu sudah waktunya, saya percaya hati yang jahat akan diubahkan. Maka tugas kita, milikilah hati seorang yang sebagai pendoa syafaat. Firman-Nya menyatakan, doakan bangsamu, doakan pembesar-pembesar, doakan raja-raja, doakan keluargamu.
Itulah tugas kita sebagai seorang yang memiliki hati sebagai pendoa. Hati yang rela duduk di bawah hadirat Tuhan, di kaki Tuhan, untuk menaikkan doa. Masalah satu persatu, kita minta supaya pemulihan, lawatan, pertobatan, penuaian, dan sebagainya. Karena pada masanya, Tuhan bisa melakukan hal itu. Berikutnya, ada kata hurt yang saya dapatkan di sini, saudaraku. Hurt, salah satunya H, adalah health, kesehatan, emotion, emosi, attitude, sikap, respon, ya saudaraku ya, dan truk pikiran. Bagaimana kita memiliki hati? Kita harus sehat, emosi kita juga baik, stabil, kita memiliki sikap hati yang murni, yang jujur, transparan, termasuk integritas kita baik, dan kita bagaimana kita respon kita. Baik bagaimana cara kita menanggapi, bisa saya katakan responsibility juga. Kita harus ada rasa bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan pikiran kita adalah kita mengenakan pikiran Kristus, hati Kristus. Supaya apa? Kalau Kristus yang ada dalam diri kita, maka kita nggak akan tercemar dan tidak akan dikuasai oleh hal yang lain. Selanjutnya, saudaraku, tentang hak kesehatan jantung, ya itu saudara nanti bisa ulang kembali. Ya, saya harap kondisi tubuh kita harus sehat, ya, supaya apa? Kita nggak gampang kena virus. Selalu minta perlindungan kuasa darah Yesus, minta supaya kita selalu berkata, karena apa saudaraku? Hati kita harus selalu baik. Dan firman Allah berkata, mati dan hidup dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu di dalam kitab Amsal. Jadi ayo perkatakan, kalau hari ini kita merasakan tidak enak di jantung, sudah katakan dalam nama Yesus jantung saya jantung sehat. Ada darah Yesus, ada kuasa Yesus. Aku percaya sehat, normal, tidak ada tersumbat. Pembuluh darah saya normal. Saudara memperkatakan gitu terus. Ya, kita mau supaya tetap sehat, supaya kita benar-benar menjadi berkat dalam hidup kita ini. Selanjutnya, ya, slide selanjutnya, setelah rohani, berarti kita harus seirama dengan hatinya Tuhan. Denyut jantung kita ini berenergi, antusias, ada kehidupan kita yang membuat napas kita lega, berfungsi dan jadi kuat. Ya, itu respon yang benar. Saraf kuat, tidak mudah panik, mampu tenang, jadi harus berfungsi dengan kuat. Inner peace, ya kita percaya dalam diri kita benar-benar membawa damai, ada ketenangan, ada damai sejahtera, supaya apa? Tekanan darah kita normal. Kalau kita ketakutan, paranoid kan deg-degan terus. Ya, membuat jantung kita copot. Keintiman dan kebenaran. Dan supaya apa? Kita bebas dari sakit penyakit. Karena kita dekat melekat dengan Tuhan, ada kebenaran, maka kita pasti akan mengalami kehidupan yang sehat. Selanjutnya, seirama mengejar hati Tuhan, ya. Saya percaya, saya rindu saudara seperti Daud, kita terus mengejar hati Tuhan, terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikutnya ada heart antusias tadi, ya. Kita percaya, ya, jadilah antusias untuk melayani Tuhan. Itu The Passion, ya, dalam terjemahan Alkitab The Passion, Roma 12 ayat 11, jadilah antusias untuk melayani Tuhan, pertahankan passionmu, ya. Gairah kita, semangat kita, seperti roh yang menyala-nyala, ya, terhadapnya tetap membara. Radiasikan pancaran Roh Kudus dan biarkan dia memenuhi, ya, mu dengan kegairahan saat Anda melayani Tuhan. Selanjutnya, kehidupan doa. Kita harus terus-menerus, ya. Memang Tuhan berkata supaya kita 1 jam berjaga-jaga. Tetapi Tuhan mau, ayo terus senantiasa, ya, sambil berdoa, ya, berjaga secara bukan sambal itu, ya, sambil berdoa supaya kamu beri kekuatan untuk luput dari semua. Jadi hati kita, hati untuk kehidupan doa kita supaya sehat, ya, dalam detak jantung kita normal, ada kehidupan doa. Selain kita ada asumsi dan seirama dengan Tuhan, ada kehidupan doa supaya endingnya dan hal yang kita dapatkan,
kita ini kuat dan luput dan kita tetap tahan berdiri. Saudara, kalau dunia ini, coba misalnya ini, kita dimintain, ayo kutuki Israel. Apa respon saudara? Ayo kita benci Israel. Apa respon saudara? Saudara, saya menjelaskan. Di sini bukan masalah kita mengutuk atau membenci. Bukan masalah tentang bagaimana karakter orang Israel. Kita sudah tahu sejak zaman Musa pun hatinya keras, sombong, tegar tengkuk, melawan Tuhan, menyembah berhala, bla bla bla. Semuanya banyak yang tidak baik. Tapi kita harus tahu Tuhan memilih dia. Tuhan mengasihi dia. Dia menjadi harta kesayangan. Dia menjadi biji matanya. Dan Tuhan tidak pernah ingkari janji. Bahkan kalau kita lihat, baca di kitab Wahyu, dalam surga pun nama suku-suku Israel ada di sana. Dan mereka yang terutama. Maka kita harus tahu, jadi bukan masalah secara fisik. Tapi kita harus ngerti, janji firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan, itu yang harus kita pegang. Sebab barang siapa yang mengutuk akan terkutuk, akan dikutuk. Siapa yang memberkati akan diberkati, itu firman. Itu yang harus kita pegang untuk menjadi pedoman dan pegangan ketika kita ditanya. Bukan masalah kita kemanusiaan, tidak. Tapi Tuhan yang harus kita pegang melalui firman. Tapi kalau saudara mau menolak hal itu, ya semua risiko ditanggung saudara. Maka kita harus tahu hal itu. Ya, jangan sampai kita akhirnya lemah, letih, lesu, loyo, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak ngerti hal yang sesungguhnya. Jadi kita harus pahami tentang kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, selain kehidupan doa, maka berfungsi pada tempatmu. Ya, sistem jaringan syarat mengatur kegiatan tubuh. Ya memang kalau jantung untuk memompa itu berfungsi dengan baik. Demikian di dalam kehidupan kita ya. Matius 5 ayat 9. Terjemahan yang lain berkata, terjemahan The Message, berbahagialah ketika kamu dapat menunjukkan orang bagaimana bekerja sama dan bukan berkompetisi atau berkelahi. Itu terjadi ketika kamu menemukan siapa kamu sesungguhnya dan tempatmu dalam keluarga Allah. Bahkan Kolose 2:19 itu ditunjang dengan diikat menjadi satu roh sendiri. Jadi ketika kita percaya dalam menerima pertumbuhan ilahi, kita percaya, mari ya, jadi bukan seenaknya kita sendiri kita hidup ini. Tuhan mau kita hidup dalam kasih, tapi kita memberontak. Tapi kita membrutal. Tuhan nggak mau. Kita harus seirama dengan Tuhan. Selanjutnya, inner peace. Heart inner peace. Jadi saudaraku, saudara bisa lihat, damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan. Itu damainya Tuhan. Itu dari surga. Yang tidak meresahkan, yang tidak membawa takut, tetapi membawa kita ngerti, berani di dalam Tuhan. Hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera kita harus mengalami damai sejahtera. Ketika menanti-nantikan Tuhan, bagaimana kita menantikan Tuhan? Apakah kita, orang Jawa bilang kemrungsung? Kalau kemrungsung itu ya pokoknya mau damai sana sini, pokoknya nggak fokus, pokoknya panik, pokoknya kalang kabut. Ketika kita sedang menghadapi masalah, maka kita, Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Nah, itu harus kita pegang. Demikian juga supaya memiliki, Tuhan mau kita memiliki roh yang tenang supaya dapat berdoa. Jadi ayo buat kita benar-benar kita sembuh. Ada damai, damai sejahtera. Kita menjadi pembawa damai, penyembuh dari segala kekacauan dan ketakutan. Bukan kita malah takut, tapi kita yang menjadi jawaban. Selanjutnya, keintiman dan kebenaran. Tidak pernah seorang pun melihat Allah, hanya Bapa benar. Tetapi kita percaya, saudaraku, bahwa kita sadar kita harus berbaju jirakan iman, iman dan kasih. Berketopong keselamatan. Kita harus intim di dalam Tuhan, dalam doa kita, dan kita dalam kebenaran. Mengenakan kelengkapan senjata Allah. Itu harus kita kenakan. Apa kelengkapan senjata Allah?
Di antaranya adalah ketopong keselamatan, baju jerah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kiraan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, dan pedang roh. Kita harus tahu. Pedang roh itu firman Allah. Harus kita kenakan. Nah, itu harus kita hafal dan harus kita akui. Supaya apa? Benar-benar itu terjadi. Pernah suatu ketika ada orang yang berdoa dan dia melihat hal itu. Pada waktu itu sebetulnya orang ini dikuasai oleh setan sebetulnya. Dia dari gereja setan. Pada waktu dia tujuannya mau membunuh pendeta itu. Tapi ketika pendeta itu berdoa di dalam gereja, tanpa diketahui orang yang mengikut setan ini mau membunuh dia. Tetapi tidak bisa karena apa? Dia lihat Pak Pendeta ini dan malaikat yang menjaga dia lengkap. Mengenakan seperti yang di dalam Efesus pasal 6 ini. Akhirnya pada waktu dia mau membunuh nggak bisa. Tiba-tiba dia pingsan di situ. Sampai Bapak Pendeta itu selesai doa. Dan tiba-tiba dia dapat pernyataan dari Tuhan, doakan orang ini. Dan akhirnya orang ini bertobat. Dilepaskan dari kuasa kegelapan. Nah, banyak hal. Jadi segala sesuatu apa yang firman katakan itu pasti nyata, ya dan amin. Selanjutnya, heart emotion. Hati yang gembira adalah obat. Jadi saudaraku, kita harus bergembira, nggak boleh pahit hati, nggak boleh sedih, dan kita sadar mengucap syukur, bergembira, senang. Itu harus kita bawa. Saudara, ada orang yang menyatakan ketika air itu dipancarkan dengan nyanyian musik yang dengan baik, maka ada diagonal atau apalah itu, ada pancaran air itu ketika dites, itu bagus sekali. Itu biasanya orang Jepang suka mengetes. Dan ketika air itu diisi dengan lagu-lagu yang tidak baik, yang sedih, yang brutal, musiknya yang metal sebagainya, maka hancurlah air itu bentuknya. Molekul-molekulnya istilahnya begitu. Jadi saudaraku, kita percaya ketika hati kita gembira baik, itu yang memberi kekuatan kita, itu yang membuat. Maka betapa pentingnya hati kita. Kalau hati kita sedih terus, ya lama-lama kita akan masuk terperangkap. Dan banyak orang, saudaraku, di Korea Utara, setiap jam itu, saya lupa, pokoknya setiap hari itu banyak yang bunuh diri. Kalau di Jepang sudah pasti. Tapi kalau di Korea Utara, sejak di mana hambanya Paul Yogicho sudah dipanggil Tuhan, atmosfer Korea Utara berubah. Orang lebih berbalik bukan lagi kepada mezbah Tuhan, tapi kepada ketenaran, kepada panggung. Sehingga banyak orang suka menjadi artis. Banyak orang akhirnya bunuh diri. Dan sebagainya. Maka hati jaga dari hidupan emosi kita bagaimana. Ya, heart attitudes. Banyak sekali. Saudara, saya tidak banyak lakukan. Tapi terus saya percaya kita mengasihi Tuhan. Mengejar slide berikutnya. Kita mengejar apa yang sangat berharga. Kita mengasihi Tuhan. Kita taruh jiwa kita setiap saat, setiap hal kita ngerti. Ya, saudaraku, saudara bisa baca sendiri karena hatimu selalu mengejar apa yang kau sangat hargai. Kita percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran kita. Dan sungguh-sungguh kita lakukan Kolose 3:23 bukan untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Tapi dalam terjemahan The Passion beda. Taruh hati dan jiwamu dalam hati setiap aktivitas yang kamu lakukan seperti kamu lakukan buat Tuhan sendiri dan bukan hanya untuk orang lain. Slide berikutnya. Maka kita percaya inilah kehidupan kita. Heart attitude, ya. Buat ruang. Bagaimana kesalahan satu dengan lain, ampuni. Kita harus mengerti. Kita mengoreksi diri kita. Kita harus mau rela mengampuni orang lain, sekalipun kita tidak salah. Demikian juga kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain.
ya saudaraku, supaya benar-benar kita menjadi bagian hati kita benar-benar baik, ya, dan kita selalu mengedepankan orang lain. Kita selalu meresponi di sekitar kita. Selanjutnya, respons. Ya, jangan biarkan kejahatan mengambil yang terbaik darimu, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu Roma 12:21 dari terjemahan The Message. Nah, saudaraku. Nah, demikian juga Matius 5 ayat 42 terjemahan The Message, jika seorang berlaku tidak adil padamu, gunakan kesempatan untuk mempraktikkan kehidupan kehambaan sebagai hamba. Tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, hiduplah dengan benar. Jadi ini penting, kita harus dewasa, bukan kanak-kanak, ya, dalam sikap hidup kita. Jangan membalas kejahatan, jangan mudah kita membenci, itu Tuhan tidak suka. Tapi bawa hatimu supaya tidak ada sakit. Orang yang saya pernah berbulan-bulan pelayanan di rumah sakit Darmais, rumah sakit kanker nasional, saudaraku ya. Rata-rata 90% itu wanita. Kenapa? Karena wanita dengan perasaan. Mudah, ya, dengan perasaan itu sangat mudah, rapuh dan sebagainya. Dan rata-rata orang yang sakit kanker itu karena menyimpan kejahatan di hati, kepahitan di hati, kebencian di hati. Maka jangan rusak hati kita. Jangan biarkan kejahatan mengambil yang terbaik. Jangan sampai kita salahkan Tuhan pada diri kita sendiri yang tidak merawat, tidak menjaga. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Supaya terpancar kehidupan. Bukan kepahitan, bukan sakit. Selanjutnya, heart thoughts. Kita hampir selesai. Nah, jadi saudara-saudaraku, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 8. Jika kamu bersungguh-sungguh menjalani hidup kebangkitan bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Kejarlah hal-hal di mana Kristus berada. Itu Kolose 3 ayat 1-2, di mana terjemahan The Message. Ya, jadi kita percaya, ayo sungguh-sungguh jalani hidup ini. Ya, jangan kita salah melangkah supaya benar-benar dalam kehidupan kita terjadi hal yang luar biasa. Yang terakhir, set yang terakhir, saudaraku, maka saya simpulkan tadi tentang heart, bagaimana kesehatan kita, emosi kita, attitude sikap kita, respon kita, ya, bahkan tanggung jawab kita, truk pikiran kita. Hati ini harus benar-benar baik. Dan yang terakhir, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kalau kita nggak mampu bisa lakukan sendiri, kita bisa datang kepada orang yang lebih rohani, yang lebih ngerti tentang hal itu, supaya kita didoakan, supaya kita dilepaskan, supaya kita benar-benar plong. Dan secara pribadi, datang kepada Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Itu pemazmur Daud. Terus ciptakan dari diriku hati yang bersih, penuhi dengan hati yang mudah dan hati yang kudus. Siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya percaya betapa pentingnya hati kita ini. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh iblis yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, yang membuat ternyata di hadapan Tuhan kita sedang sakit hidup kita. Jangan, tapi kita percaya akan janjinya. Kita percaya akan rencananya. Apapun yang kita hadapi, hati ini tetap baik. Apapun keadaannya, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan diri sendiri. Tapi kita tahu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Karena Tuhan pasti saat waktunya perkenanan, Tuhan berkenan kepada kita. Pada saat waktunya bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan selamatkan kita. Tuhan akan bawa kita.
di dalam pemulihan yang seutuhnya bersama Dia dalam surga kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak atas kebenaran firman yang dibagikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau menegaskan kepada kami, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Salah satu dari begitu banyak kebenaran firman yang kau bagikan pada pagi ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam namamu Tuhan Yesus, untuk kami bisa menjaga hati kami, justru kami harus terhubung dengan Engkau yang adalah kasih. Firman-Mu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kami melawan kejahatan, dengan mengampuni orang yang melukai kami jaga hati kami, karena dengan data-data yang disampaikan pada pagi ini, biarlah para kaum wanita yang saat ini dimanapun berada, yang menderita kanker dalam namamu Tuhan Yesus atau sakit penyakit lainnya, biarlah dia terus datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk memberikan hati yang mudah mengampuni seperti yang Tuhan miliki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu ditambah-tambahkan hikmat kewahyuan, perlebar perluas pelayanan hamba-Mu ini. Segala kebutuhan yang Pak Daniel dan keluarga serta pelayanan penginjilan yang membutuhkan dana yang besar dari utara, selatan, barat, timur, pusat. Apa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, Engkau sediakan bagi hamba-Mu ini. Kesehatan hamba-Mu dengan seluruh keluarganya berada dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang baru untuk hamba-Mu ini layani, karena kami tahu waktunya sudah sangat singkat. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan pelayanan Sema Adonai melalui renungan di pagi ini dan pelayanan-pelayanan yang lain, pengajaran-pengajaran, ibadah online, eh, pujian penyembahan, semua yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami melakukan dengan segenap hati kami, dan kami tahu ketika kami melayani, meninggikan Engkau, dan tidak mau mencuri apa yang menjadi kemuliaan-Mu, kami yakin dan percaya kami akan unity dan kami akan Tuhan masuk dalam visi misi yang luar biasa yang Kau percayakan kepada Sema Adonai, pelayanan jiwa-jiwa yang tidak terjangkau oleh gereja-gereja dalam namamu Tuhan Yesus, orang yang Tuhan kedar nebayot secara khusus, yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dia tidak bisa secara terang-terangan, tetapi step by step melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang dia dengar, tanpa keluarganya mengetahui, dan itu akan bertumbuh, berbuah, dan siap dituai. Sabit-sabit itu ada di tangan hamba-hambamu, gereja-gerejamu dimanapun berada. Biarlah penuaian jiwa-jiwa yang beribu-ribu laksa dalam namamu Tuhan Yesus, salah satu yang Kau percayakan kepada Sema Adonai di bawah kepemimpinan Ibu Henny di dalam namamu Tuhan Yesus, sungguh menjadi berkat. Dan kami tahu kami yang dalam melayani-Mu, apa yang kami kerjakan dan lakukan, Engkau tidak berhutang, dan Engkau yang akan memberkati segala kebutuhan kami, kesehatan kami, dan Tuhan Yesus Kristus, jiwa-jiwa yang dimenangkan itu Tuhan, membuat surga bersorak-sorai sukacita, dan ada jaminan daripada-Mu, seisi rumah kami yang melayani-Mu Tuhan, juga akan diberkati dan diselamatkan.
Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan hati sebagai hamba oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bu Murni atas pelayanan pujian yang hari lepas hari Ibu lantunkan. Biarlah menjadi doa berkat bagi kita semua. Sebagai pengumuman saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
bila ada pokok-pokok doa, beban yang saudara-saudariku rindu didoakan oleh tim Sema Adonai, kami akan mendoakan pada hari Senin dan Sabtu setelah renungan pagi. Tetapi bila di hari yang lain begitu urgent, silakan menghubungi tim Sema Adonai. Kami siap berdoa bagi setiap pergumulan Bapak Ibu hadapi. Terima kasih, demikian pengumuman. Sebagai doa berkat mengakhiri pujian renungan pada pagi ini, biarlah kita serahkan Pak Daniel Rukrisno untuk memberkati kita. Kami persilakan, Pak. Mari saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita arahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini, Tuhan boleh kembali mengingatkan kami, supaya kami boleh dapat menjaga hati kami. Sehingga hati kami tidak tercemar, hati kami boleh murni, dan hati kami tidak dikuasai di dalam kegelapan. Dan hari ini Tuhan kami mau, mari Bapa, Engkau menjagai hati kami. Seperti firman-Mu berkata, hatinya yang teguh, Engkau menjagainya. Buat kami tetap berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu. Kami tetap sekata, sejalan, sederap, bahkan sedetak dengan jantung hati-Mu. Sehingga kami tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan bawa kami, semakin kami dewasa rohani, semakin kami ada di dalam rencana Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan kami menyadari keterbatasan kami, kekurangan kami, sehingga hari ini kami mau, inilah hidup kami. Tuhan jamah kami sekali lagi, lengkapi kehidupan kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk mengerjakan yang ajaib, yang luar biasa, yang kami boleh kerjakan di dunia ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak besar bagi kemuliaan nama-Mu. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, biar itu berlimpah-limpah dari Bapa, berlimpah-limpah kasih-Nya oleh karena Kristus, sehingga tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang kepahitan, tidak ada yang hatinya jahat, tetapi hati Kristus ada dalam kehidupan kita, cintanya itu ada dalam kita. Demikian juga penyertaan Roh Tuhan mulai hari sampai Maranatha, Tuhan yang melindungi, menjaga kita sampai kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu turun utuh dan sempurna, jadi genap dan tuntas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas doa blessing-nya. Dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pagi ini, dan biarlah terus tetap setia bersama Sema Adonai, renungan pagi dari Senin sampai Sabtu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.